Xiaoyan. Skuilah. Xiaoyan segera menekan kedua tangannya, menyatukan api hijau dan api tak terlihat bersamaan dengan api putih di depannya. Melihat hal itu, Yunsan merasa familiar dengan serangan yang akan dibuat Xiaoyan. Yunsan jelas menyadari bahaya dari serangan yang pernah ia hadapi. Oleh karena itu, Yunsan segera mengejar Xiaoyan untuk membatalkan teknik yang sedang dibuatnya. Xiaoyan terus menghindar dari kejaran Yunsan dengan mengeluarkan beberapa botol giok berisi lotus api berukuran kecil. Lotus pun segera meledak tepat di dekat Yunsan yang sedang mengejar Xiaoyan. Walaupun tidak berdampak kerusakan pada Yunsan, setidaknya itu akan menghambat pergerakan Yunsan. Tak lama, usaha Xiaoyan berbuah hasil di mana api telah mulai bergabung. Kesulitan dan hambatan penyatuan tiga api tidak terjadi mengingat tekanan dan kesungguhan di bawah fokus Xiaoyan untuk membunuh Yunsan. Melihat hal itu, Yunsan merasa tidak ada waktu lagi untuk menggagalkan serangan dari Xiaoyan. Ia pun segera bermanuver dengan doki yang tersisa membuat tornado sebagai perlindungan. Dua energi saling melonjak membuat semua orang merasa tertekan dan menghentikan pertarungan mereka untuk sejenak. Angry Buddha Lotus Flame benar-benar telah menyatu, namun Xiaoyan mulai merasakan tidak seimbang. Doki dalam tubuhnya benar-benar terkuras dan mantra api segera menyerap energi alam untuk menyimbangkan penggunanya. Di sisi lain, tornado semakin membesar dengan Yunsan yang berada di dalamnya. Sementara itu, pandangan Xiaoyan mulai buram, namun dia terus berusaha untuk menyelesaikan semuanya. Akhirnya Xiaoyan merasa sudah benar-benar kehabisan energi dan memutuskan untuk segera melepaskan lotus api yang terdiri dari 3 warna. Angry Buddha Lotus Flame bertahan sejenak di depan Xiaoyan sebelum akhirnya dilemparkan ke arah Yunsan. Lotus seukuran kepalan tangan akan berhadapan dengan tornado yang besar di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Yunsan di dalam gumpalan angin besar dapat merasakan api lotus yang semakin mendekat sebelum akhirnya menyentuh tornado. Guncangan dahsyat terjadi bersamaan dengan kedua energi yang saling bergesekan sebelum akhirnya meledak. Gelombang dahsyat benar-benar menyebar ke segala arah membuat Hai Bodong dan yang lainnya segera turun dari langit. Mereka berdiri di pohon menghindari ledakan yang maha dahsyat di atas mereka. Ruang benar-benar menjadi hampa setelah gemuruh menggema dengan angin panas yang menakutkan. Dua sosok tubuh ditelan angin liar diikuti kabut tebal yang menutupi seluruh langit Misty Cloud. Kegelapan tercipta dengan adanya kabut tebal yang tidak dapat ditembus cahaya. Semua orang menatap ke langit dan tercengang dengan situasi di hadapan mereka. Hai Bodong, Jia Xingtian dan yang lainnya berharap akan terjadi hal buruk kepada Xiaoyan. Sementara itu, Lilian, Liu Qing dan Lin Xiuya benar-benar tak menyangka Xiaoyan masih saja memiliki teknik tersembunyi. Seorang di tingkat doang mampu melawan Dozong yang kuat. Jika Xiaoyan berhasil menang dan kabar tersebar ke akademi, maka dapat dipastikan tetua Suqian akan sangat terkejut. Di sisi lain, Yun Yun yang kekuatannya disegel Yunsan masih dapat merasakan aura ganas yang tercipta di langit. Kabut berisi energi liar melonjak sebelum akhirnya dua sosok manusia segera muncul. Mereka semua terkejut, namun ternyata itu bukan Xiaoyan dan Yunsan, melainkan Yao Lao dan Protector Wu. Mereka terlihat sangat menyedihkan dengan jubah yang compang-camping. Sementara Yao Lao terlihat menua akibat serangan dahsyat yang terjadi di langit. Tak lama kabut benar-benar menipis dan terlihat dua sosok yang terjatuh dengan lemah. Setelah itu, salah satu sosok bangkit dan segera mengejar sosok lain. Semua orang terkejut ketika menyadari Xiaoyan bangkit dan mengejar Yunsan. Sayap hijau jamrut yang menjadi ciri khas Xiaoyan mengepak ke arah Yunsan. Kondisi Yunsan saat ini setengah sadar dengan doki yang benar-benar hampir habis. Xiaoyan berada tepat di atas Yunsan dengan tinju yang mengepal. Saat semakin dekat dengan tinju yang hendak menghantam Yunsan, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita. Yun Yun berteriak meminta Xiaoyan untuk tidak membunuh Yunsan. Pukulan Xiaoyan terhenti, kemudian ia melirik ke wajah pucat Yun Yun yang memelas kasihan. Di sisi lain, Hai Bodong dan yang lainnya dengan tegang berteriak untuk segera menghabisi Yunsan. Jia Xingtian bertanya-tanya apakah yang dipikirkan bocah tersebut. Kesempatan bagus telah datang dan mereka berharap Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Yao Lao yang menyaksikan tindakan Xiaoyan tidak mengeluarkan reaksi apapun karena ia tersadar Xiaoyan akan memenuhi harapannya. Tak lama benar saja Xiaoyan pulih dari kekakuan ketika teringat semua perbuatan Yunsan. Emosi kembali melonjak, kemudian Xiaoyan berteriak, anjing tua Yunsan, pukulan ini adalah untuk ayah yang menghilang, kakak yang dicacatkan, dan Fan Xiao yang dihancurkan oleh Misty Cloud. Suara dentuman terjadi berkali-kali dengan tinju keras yang menabrak jantung Yunsan. Bagian dada Yunsan mengalami retak parah hingga terlihat cekung ke dalam. Darah keluar
wajah pucat dengan ekspresi ketakutan. Tubuhnya segera melesat bersamaan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua tenaga yang tersisa hingga sayap dokinya menipis sebelum akhirnya habis. Saat ini Xiaoyan seolah tidak peduli apakah ia akan jatuh pingsan setelah yakin Yun San telah mati. Xiaoyan semakin lemah hingga akhirnya tak mampu untuk bergerak. Kedua tubuh terjatuh dan saat hendak menyentuh tanah, sosok tua segera datang menangkap Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kehangatan dan membuka mata, kemudian menyadari Yao Lao berada tepat di depannya. Yao Lao tertawa kecil dan berkata Xiaoyan telah melakukan semuanya dengan berlebihan. Yao Lao melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang mengalami retak parah setelah pukulan kuat yang terakhir. Ia tersenyum dan lanjut berkata sepertinya Xiaoyan akan menjalani pemulihan yang lama karena retak di tangannya. Xiaoyan tersenyum dan teringat sesuatu, kemudian menatap tubuh Yun San dan meminta Yao Lao untuk segera mengambil tubuh tersebut. Yao Lao terkejut dan merasa terharu karena Xiaoyan sampai detik ini masih memikirkan untuk memurnikan tubuh untuknya. Baru saja Yao Lao hendak melangkah, tiba-tiba sosok hitam segera berdiri di samping Yun San. Protektor Wu berkata bahwa ia akan mengambil kekuatan yang telah ia berikan kepada Yun San berikut dengan tubuh dan rohnya. Yao Lao terkejut dan tak lama roh Yun San dicabut dari kepalanya. Seketika Protektor Wu mengeluarkan teknik rahasia dan beberapa gerombolan asap keluar menghampiri Yun San. Asap hitam dengan ganas memakan tubuh spiritual Yun San, kemudian semua orang tercengang. Para tetua keheranan dan tak menyangka sosok asap sebenarnya tidak membantu Yun San. Sementara itu Xiaoyan kebingungan, kemudian ia mengambil pil pemulihan dan memakannya. Seketika kehangatan bertambah dalam tubuhnya dan pandangannya mulai menjadi lebih jernih. Ia dapat melihat kejadian aneh tepat di depan matanya. Xiaoyan bertanya pada Yao Lao apakah sebenarnya yang asap hitam itu lakukan. Yao Lao merasa tidak yakin lalu menjawab sepertinya ia memakan tubuh spiritual dari Yun San. Ia lanjut berkata hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan sangat menjadi berbahaya. Akhirnya Yao Lao mengeluarkan api putih yang langsung menyerang ke arah asap hitam. Namun serangan berhasil digagalkan dengan sangat mudah. Di sisi lain Yun Yun berteriak agar Protektor Wu berhenti melakukan hal tersebut. Namun jelas semua itu takkan dihiraukan oleh Protektor Wu. Tak lama Yun Yun merasakan kekuatannya telah kembali mengingat Yun San telah mati. Akhirnya Yun Yun segera menyerang ke arah Protektor Wu namun berhasil digagalkan. Xiaoyan melirik ke arah Yun Yun yang masih berusaha untuk menyerang Protektor Wu. Ia berkata bahwa sepertinya kali ini yang menjadi permasalahan bukan lagi Misty Cloud melainkan Hall of Soul. Beralih ke asap hitam yang akhirnya selesai memakan tubuh spiritual Yun San. Ia tertawa dengan sangat bahagia kemudian berkata selanjutnya adalah giliran para tetua dari Misty Cloud. Ia segera menyebarkan asap hitam yang langsung melesat ke arah para tetua. Yun Yun bertanya dalam kemarahan apakah yang hendak Protektor Wu lakukan. Protektor Wu tertawa kemudian berkata bahwa ia akan mengambil apa yang telah ia berikan. Mendengar hal itu Yun Yun terkejut, kemudian Protektor Wu lanjut menjelaskan ia akan mengambil kekuatan yang telah dipinjamkannya untuk meningkatkan kekuatan para tetua. Jika bukan karena bantuannya, bagaimana mungkin mereka dapat naik tingkat dengan cepat hanya dalam waktu 3 tahun. Ia tertawa sementara asap sudah berhasil menangkap para tetua yang berlarian. Seketika tubuh mereka menjadi lembek setelah semua kekuatan aneh diambil dan kembali ke asap hitam. Di sisi lain Yao Lao tak menduga kekuatan Protektor Wu saat ini telah sangat meningkat. Dengan begitu ia takkan mampu untuk menghadapinya saat ini. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya terdiam karena tidak dapat berbuat apa-apa. Xiaoyan baru kali ini merasakan kegelisahan yang sangat besar terpancar dari Yao Lao. Xiaoyan berkata bagaimanapun caranya ia takkan membiarkan Hall of Soul membawa tubuh spiritual milik Yao Lao. Yao Lao tertawa sambil menepuk bahu Xiaoyan kemudian berkata untuk melakukan semuanya dengan baik. Yao Lao telah memberikan semua yang ia tahu kepada Xiaoyan dan mulai saat ini tampaknya Xiaoyan harus berlatih sendiri. Hall of Soul memang sangat kuat namun akan ada masa di mana Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Xiaoyan terkejut ketika merasakan perasaan Yao Lao yang dipenuhi dengan kepasrahan. Di sisi lain Yun Yun akhirnya mundur dan terkena serangan yang cukup berat dari Protektor Wu. Protektor Wu berkata bahwa tujuannya adalah untuk membawa tubuh spiritual Yao Chen. Namun jika Yun Yun mengganggu maka ia takkan segan untuk memusnahkan Misty Cloud saat ini juga. Menanggapi hal itu Yun Yun tak gentar sedikit pun kemudian meminta semua tetua dan murid untuk menyatukan kekuatan membentuk formasi. Protektor Wu tertawa sinis dan benar-benar marah karena telah dihalangi oleh Misty Cloud. Namun saat ia hendak menyerang tiba-tiba aura pedang yang sangat kuat melesat dari arah belakang gunung Misty Cloud. Seketika Xiaoyan merasakan aura yang familiar dan menduga itu adalah Nala Niantran.
Yanran juga tampaknya berada di tingkat puncak doang. Bahkan sepertinya ia akan menembus tingkat dohuang dalam waktu dekat. Yolo berkata sepertinya itu adalah efek rahasia yang diturunkan dari Misty Cloud. Efek yang mampu membuat seseorang memiliki semacam kekuatan lebih pada tingkatan tertentu. Di sisi lain, Yun Yun segera menoleh ke langit arah sumber aura kuat berasal dan bergumam akhirnya Nalan telah keluar. Sosok gadis cantik dengan pedang berkilau melayang di udara dengan ekspresi terkejut. Ia bertanya-tanya apakah yang terjadi setelah melihat Misty Cloud hancur berantakan. Yanran yang melihat Yun Yun di bawah segera melesat dengan sayap indahnya. Ia menanyakan apa yang telah terjadi dengan Misty Cloud sambil melirik ke ruang di bawah. Ia langsung fokus kepada sosok pemuda dengan banyak darah dan seketika emosi pun melonjak dari hati Yanran. Ia bertanya apakah itu Xiaoyan. Tanpa alasan yang jelas, Yanran bertanya mengapa Xiaoyan melakukan ini semua setelah semua permasalahan selesai. Sungguh tak terduga Xiaoyan masih belum melupakan permasalahan di antara mereka dan melakukan hal yang tercela semacam ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berkata bahwa masalah ini tak ada hubungannya dengan Nalan Yanran. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Misty Cloud telah membuat ayahnya menghilang, membuat kakaknya cacat dan hampir menghabisi seluruh klan Xiao. Dengan begitu, apakah Xiaoyan tidak boleh melakukan perhitungan kepada Misty Cloud? Ekspresi Yanran seketika berubah sedikit tak percaya dengan apa yang Xiaoyan katakan. Yanran berkata bahwa semuanya itu tidak mungkin mengingat Misty Cloud yang besar takkan mungkin melakukan hal itu kepada klan Xiao. Xiaoyan tertawa kemudian meledek dan berkata mengapa Yanran tidak bertanya saja pada guru di sebelahnya. Yanran langsung melirik Yun Yun dan bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi. Yun Yun memalingkan wajah dengan ekspresi sedih berkata bahwa ia telah ditahan di aula terlarang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Misty Cloud dipimpin Tetua Agung untuk menjalankan rencana gilanya kepada klan Xiao. Yanran gemetar setelah mendengar pernyataan yang keluar dari mulut gurunya. Yun Yun lanjut menjelaskan Xiaoyan datang menagih hutang dan berhasil mengalahkan Yunsan. Yun Yun seketika marah kemudian menunjuk ke arah asap hitam sambil berkata orang itu telah mengambil roh Tetua Agung dari Misty Cloud. Saat ini yang terpenting adalah membalaskan dendam kepada orang tersebut. Yanran segera melirik asap hitam dan merasakan kekuatan yang luar biasa dari orang tersebut. Tak lama Yun Yun meminta Yanran untuk membantunya membentuk formasi bersama dengan para tetua. Yanran mengangguk kemudian mereka pun mulai membuat formasi bersama 3 tetua yang tersisa. Seketika aura gabungan terpancar membentuk pedang besar yang melesat ke arah Protektor Wu. Di sisi lain Protektor Wu tersenyum kemudian asap hitam keluar dari dalam lengan jubahnya dan dengan ganas melilit pedang raksasa. Asap hitam seperti memiliki efek korosif yang mampu mengikis energi dari si pedang. Tak lama cahaya pedang besar semakin menipis sebelum akhirnya menghilang. Yun Yun dan yang lainnya pun dipukul mundur dan tak lama Protektor Wu menyerang mereka. Asap hitam keluar membentuk telapak yang sangat besar kemudian melesat ke arah mereka semua. Tiba-tiba serangan berada tepat di atas kepala Yun Yun yang terkejut dengan kecepatan dari serangan. Beberapa ledakan terjadi mengakibatkan mereka semua mundur dan beberapa orang mengeluarkan seteguk darah. Yun Yun dan Yanran seketika pucat tak menyangka dengan kekuatan dahsyat dari serangan tersebut. Setelah itu Protektor Wu memalingkan pandangan ke arah Xiaoyan. Jelas saat ini tujuannya adalah membawa tubuh spiritual Yao Lao dan mendapatkan benda dari klan Xiao. Tak lama Protektor Wu berkata bahwa hari ini takkan ada yang lolos karena ia akan membawa roh Yao Chen dan orang-orang dari klan Xiao. Ekspresi mereka berdua terlihat sedikit berubah dengan tindakan tiba-tiba dari Protektor Wu. Mereka dengan jelas merasakan aura kuat yang tertuju ketika tatapan mereka saling bertemu. Yao Lao berkata sepertinya saat ini kekuatan Protektor Wu telah meningkat sangat pesat setelah menelan roh Yunsan. Dengan begitu akan sangat sulit untuk menahannya dalam waktu yang lama. Xiaoyan tak bisa berkata-kata sambil menahan emosi karena ia tak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Namun dalam hatinya ia memantapkan diri untuk melawan sebisa mungkin. Xiaoyan pun berkata pada Yao Lao bahwa dia akan ikut melawan Protektor Wu bersama dengan Yao Lao. Menanggapi hal itu, Yao Lao tersenyum lalu berkata cukup Yao Lao yang menangani Protektor Wu sementara Xiaoyan berlindung dengan Haibodong. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Yao Lao lanjut mendorong Xiaoyan ke arah Haibodong berada. Di sisi lain Haibodong yang mengerti tindakan Yao Lao dengan sigap segera berdiri di dekat Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan dipenuhi keheranan namun ia menyadari saat ini memang tidak ada kesempatan untuknya melawan. Xiaoyan termenung dan merasa menyesal karena tak sanggup membantu gurunya di saat-saat seperti ini. Di atas langit, Protektor Wu terlihat marah dengan tindakan Yao Lao yang menjauhkan Xiaoyan.
Ia berkata hari ini di antara mereka berdua takkan ada yang dapat lolos dari Protector Wu. Ia lanjut bertanya dengan nada meledek apakah Yao Chen benar-benar mampu untuk menghadapinya dengan kekuatannya saat ini. Yao Lao tersenyum dan membalas ledekan tersebut dengan berkata ia khawatir Hall of Soul takkan mampu menangkapnya untuk yang kedua kalinya. Mendengar hal itu, Protector Wu menjadi emosi kemudian mengeluarkan asap hitam dan menyerang. Yao Lao dipenuhi dengan api putih yang melapisi tubuhnya kemudian bergerak maju. Benturan keras terjadi diikuti gemuruh angin dan percikan yang menyebar ke segala arah. Keduanya saling beradu pukulan hingga saling mundur setelah pukulan yang terakhir. Protector Wu berkata sungguh tak terduga Yao Chen masih mampu bertahan hingga saat ini. Meskipun Yao Lao menerima dampak serangan yang cukup berat, namun ia masih berusaha untuk menutupinya. Yao Lao berkata ia juga tak menduga peningkatan singkat Protector Wu benar-benar merepotkan dirinya. Setelah itu, Protector Wu mengeluarkan asap yang lebih besar bersiap untuk menyerang Yao Chen. Dengan kondisi saat ini, Yao Chen tanpa daya mengeluarkan kekuatan yang tersisa dan api putih segera melonjak keluar. Segera kedua serangan pun dilesatkan hingga menimbulkan guncangan besar ketika serangan saling bertemu. Langit seketika dipenuhi asap kehitaman akibat dari dua benturan dahsyat yang memaksa mereka sama-sama mundur. Protector Wu terkejut serangannya masih bisa ditahan oleh Yao Chen meskipun Yao Chen terlihat kepayahan. Protector Wu pun tersenyum sinis kemudian berkata bagaimana jika ia mengambil tindakan lain. Protector Wu melirik ke arah Xiaoyan dan lanjut berkata apakah Yao Chen dapat mencegahnya. Tanpa menunggu jawaban Yao Chen, ia segera melesat ke arah Xiaoyan dan yang